سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Habib Umar Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Atras dan yang mungkin ini saya juga maklum saya punya guru, mungkin Habib ini pada saya punya guru Sayyid dipanggil Sayyid Muhammad, dia pemimpin majelis Masjid Al-Hawi. Dan juga para tetangga sekalian yang turut ikut tapi membantu dalam bentuk materi maupun non materi, dan juga para pengurus semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum sekalian. Mudah-mudahan apa yang diberikan untuk mengapain majelis sholawat malam hari ini senantiasa diberikan. Semoga tercurahkan kebenaran kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang Allah sembunyikan dalam 4 perkara. Yang pertama yaitu Allah sembunyikan rahmat itu di dalam keadaan. Jadi ketaatan kita yang mana yang membuat Allah ridho, turunnya rahmat Allah itu dalam rahsia Allah. Karena hakikatnya kita dimasukkan surga itu bukan karena amal kita, ya, tetapi semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu saat Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, maka baginda Nabi SAW katakan, la yadkhulul jannata li ahadikum min amalihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk surga itu karena amalnya. Hingga sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk kau ya Rasulullah? Na'am wala ana, kata Nabi. Illa anta ghammadni Allah bi rahmatih. Kecuali aku dimasukkan surga, kata Nabi, itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Tapi hadirin jangan salah paham ya. Wah, masuk surga ini karena rahmatnya Allah. Mau ngaji, mau sholat, mau zikir, ya. Bukan gitu maksudnya. Karena kita bisa beramal soleh, bisa hadir itu bukan karena kekuatan kita. Kita bisa sholat, zikir, baca Quran, itu juga karena rahmatnya Allah juga. Ya. Sehingga apa? Sehingga untuk menghilangi kesombongan yang ada dalam kita, sifat ujub, riya, sum'ah itu, kalau kita pahami seperti ini, semakin kita taat kepada Allah, insya Allah semakin tawadhu kepada Allah, ya. Dan juga semakin tawadhu kepada manusia. Tawadhu ini bukan tertawa sampai dulu ya, dan punya sifat rendah hati, kasih sayang. Karena itu Imam Ghazali rahmatullahi suatu saat beliau bermimpi, dalam mimpinya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ditanya Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, sebab apa engkau masukkan ke dalam surga? Kata Imam Ghazali, sebab amalku. Maka Allah Ta'ala, aku tidak berhajat sedikit pun pada amal ibadah. Andai kata nih Pak, seluruh manusia itu engkau meminta kepada Allah, mukmin kepada Allah, Allah nggak untung. Begitupun kalau seluruh manusia maksiat, gak ada satu pun yang kata Allah nggak rugi.
taatnya manusia, ibadah manusia tidak menguntungkan Allah, maksiatnya manusia tidak merugikan Allah. Mungkin kita tanya, kalau Allah tidak ngambil keuntungan dari ibadah kita, untuk apa kita diperintahkan ibadah? Kita diperintahkan ibadah oleh Allah, itu adalah salah satu wujud kasih sayang Allah kepada hambanya ini. Karena ibadah yang kita lakukan, yang untung bukan Allah, yang untung diri kita. Ya. Siapa yang bersyukur, siapa yang beriman, siapa yang taat, itu akan kembali untungnya kepada diri kita sendiri. Siapa yang maksiat, ruginya juga kepada diri kita sendiri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, syukur-syukurnya, taatnya akan kembali tuntunan itu kepada diri sendiri. Tapi barang siapa yang ingkar kepada Allah, Allah katakan, "Aku maha kaya, lagi maha terpuji." Ya. Kita ini untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Andai kata kita di pagi harinya puasa, berdakwah, malam harinya kita tahajud, berzikir, gak tidur-tidur, dan syukur kita gak pernah maksiat, untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, itu semuanya baru tetesannya aja hadirin, gak ada apa-apanya. Makanya sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin, Allah sembunyikannya kemurkaan di dalam kemaksiatan. Jadi kemaksiatan kita yang mana yang membuat Allah murka kita nggak tahu. Makanya kita jangan meremehkan perbuatannya baik, begitu pun juga jangan meremehkan perbuatannya buruk. Sehingga kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an taqa akhaka bi wajhin talqin. Jangan kamu meremehkan perbuatan yang baik meskipun itu kecil, meskipun berjumpa dengan saudara kamu itu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Jangan ketemu teman kita, ya, mukanya cemburu ditekuk kayak robesan mula, jangan ada itu. Ya. Minimal kita ketemu saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian juga jangan kita remehkan juga perbuatan yang buruk meskipun kecil, dia nanti juga diampunin, tapi bisa jadi itu mendatangkan keburukan Allah. Kemudian yang ketiga hadirin, Allah sembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hamba yang lain. Jadi di dunia ada kekasih Allah, ada yang masyhur, ada juga yang masyhur hadirin. Ya. Yang masyhur keilmuannya, karomahnya, kesolehannya, akhlaknya itu nampak, sehingga guru-guru kita yang seperti ini bisa dijadikan mursyid, ya, pembimbing, minta nasihat. Tapi terkadang ada wali-wali Allah yang masyhur, tertutup hadirin kewaliannya. Pakaiannya compang-camping, kadang-kadang profesi tukang sapu, kita nggak tahu. Bisa jadi dia itu kekasihnya Allah. Bahkan kata guru kami Al-Habib Bakar bin Muhsin Al-Hamid, beliau katakan, al-waliyul masyhur bi barakatil masyhur. Wali-wali yang masyhur itu dapat keberkahannya justru yang masyhur ini. Ya. Makanya pernah ada orang datang ke Syekh Hamid, "Syekh minta doa gini. Maka Syekh Hamid tanya, "Emang kamu rumahnya di mana?" "Rumah saya di sini." "Kenapa jauh-jauh minta ke sini? Orang di depan kamu tuh ada kekasihnya Allah." "Yang mana saya nggak tahu." Kalau pengen tahu sebelum subuh dia suka nyapu pasar, kata Ibu. Masya Allah, walinya Allah bukan nyapu pasar. Kita kan nggak ngerti kayak gitu. Kita menganggapnya itu rendah hati di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dia mulia hati. Makanya wali-wali yang masyhur itu bertentangan dengan orang munafik. Kalau orang munafik zahirnya bagus, tapi hatinya busuk hati. Wali-wali masyhur kelihatannya profesinya bang sapu, pakaiannya kadang-kadang compang-camping, tapi hatinya ya itu bercahaya dengan ma'rifatullah. Hati-hati yang ini. Ya. Makanya Syekh tolong doakan saya. "Kamu tahu dari mana?" "Dari Syamit." "Hamid." Masya Allah, dibongkar kewaliannya. Wali-wali masyhur kalau kewaliannya terbongkar itu aib bagi dia sendiri. Ya, nggak mau diketahui kebaikan itu kecuali dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya la ya'riful wali illa bil wali, tidak mengetahui seorang wali kecuali wali juga. Maka kata ulama yang sering membongkar wali itu Syekh Hamid, ya, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah, suatu kali panggil anaknya sini katanya, itu yang di pondok panggilin sini katanya. Siapa itu? Ternyata Syekh Hasan Genggon. Ya, jadi diem aja. Setelah diketahui ini nggak mau datang lagi. Kenapa? Ya, begitulah para wali itu. Di dunia ini kalau nggak ada wali, runtuh dunia ini hadirin. Ya, makanya waktu wali abdal dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, Allah sembunyikan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hanya dalam mentaati perintah Allah, ikut cara hidup Rasulullah SAW. Hari ini orang menyangka kebahagiaan dalam kekayaan, dalam kepangkatan, sehingga hari-hari yang diusahakan itu hadirin, pilih saya. Ya, padahal Allah letakkan kebahagiaan itu hanya dalam ketaatan kepada Allah, mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Siapa orang yang dalam hidupannya taat kepada Allah, mengikuti cara hidup Rasulullah SAW, pasti dan pasti bahagia. Jadi Allah meletakkan kebahagiaan itu dalam nilai yang universal. Orang kaya kalau dia taat kepada Allah hidupnya bahagia. Orang miskin kalau dia taat kepada Allah hidupnya bahagia. Orang kota manakala dia taat kepada Allah hidupnya bahagia. Orang desa pun sama. Kalau dia taat kepada Allah, ada kehidupan Rasulullah dia bahagia. Jadi kalau kita pengen bahagia, nggak nunggu jadi kaya dulu, ya nggak nunggu jadi presiden dulu, jadi raja dulu, jadi pedagang kita, tapi sempurnakanlah ketaatan kita kepada Allah dan juga sempurnakan kehidupan sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan bahagia. Ya, meskipun kaya seperti korun, ya tapi nggak bahagia karena nggak ada ketaatan kepada Allah. Meskipun memiliki jabatan yang tinggi seperti Fir'aun, dia nggak dapatkan kebahagiaan karena nggak ada ketaatan kepada Allah. Tapi Bilal bin Rabah adalah seorang budak, dirinya bukan milik dia, milik tuannya. Karena sempurna ketaatan Sayyidina Bilal, ada kehidupan Rasulullah SAW, hidupnya masih di dunia, rompanya telah didengar di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dalam diri Bilal sempurna ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini, supaya lebih kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menanamkan kecintaan kita kepada Nabi dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menghidupkan jiwa kita, mengenali daripada satu hari kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermunajat, bersilaturahmi di tempat yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Dan keluarga kita dari sini, Allah telah ampunkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa anak istri suami kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan dan menggunakan segala urusan dunia akhirat kita. Salawat dan salam taruhan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para pengikutnya, yang insyaallah kita mendapatkan sababul husna di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para habaib, para asatid, para hujat, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para sesepuh, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, remaja-remaji, putra dan putri. Ya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
dan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan semua para guru-guru kita, orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Juga berkhusus kepada segenap pengurus mushola daripada Tajdidul Iman serta Majelis Ta'lim Nidaul Islam. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan nasihat yang begitu indah, yang mana di dalam Raqibul Haddad sering kita baca, mungkin kita sering dengar. Di dalam kitab Al-Imamul Haddad menyatakan radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Nah, ini adalah kutipan daripada kitab Syirah yang dibawakan oleh barusan guru kita Ustaz Qasasi, itu mengenai rahasia-rahasia Allah, di mana dikatakan radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau kita tanya kiri kanan depan belakang sekeliling musola ini, agamanya apa? Agamanya apa? Dan jadi pertanyaan, apakah sholat subuh seperti acara seperti ini? Jamaah yang hadir sholat subuh sama nggak seperti hadir di acara semacam ini? Kok bisa? Kan tadi saya katakan agamanya apa? Saya mau tanya, maaf hadir maulid hukumnya wajib apa sunnah? Saya mau tanya, jawabnya kompak, padahal udah dapat slide depannya masing-masing. Lapar untuk aku gimana menjadikan suaranya? Saya mau tanya, jawabnya kompak nih bapak-bapak. Hadir maulid hukumnya wajib apa sunnah? Sholat hukumnya wajib apa sunnah? Kenapa lebih ramai yang sunnah ketimbang yang wajib? Jawabannya cuma satu. Kalau sholat subuh lagi enak tidur. Kalau datang maulid enaknya dapat senang. Nah, itu paham? Paham nggak? Kalau nggak paham ya udah sekian aja. Kalau paham, bagaimana kita mendapatkan radina billahi rabban, ridhonya Allah, sedangkan yang Allah perintahkan iqamus shalat, as-salatu imaddin, kita banyak melalaikan. Jawab lagi dengan kompak. Kita lebih cepat dipanggil Allah apa lebih cepat dipanggil panggilan telepon? Kalau ada WA cepatnya kita buka. Allah panggil kita dengan kalimat yang cantik, ya ayyuhalladzina amanu iqamus shalat. Hai dirikan, kita lebih asik main catur apa sholat? Sebenarnya saya nggak ceramah. Kalau ceramah saya bawa tentang maulid. Tapi kalau tentang maulid yang saya baca, minta maaf dong. Semua orang Jakarta mudah yang ibarat kata mudah hantam dengan maulid. Karena ayatnya sudah tahu, innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad buat menyempurnakan akhlak. Sekarang jadi pertanyaan, ini mikir kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ini mikir mik keluar ya? Mik keluar apa mik itu kedengeran nggak? Ini mati nih. Sampai mati. Kita hadir maulid, ayatnya tadi sudah saya bacakan, demi Allah juga kiai kita bacakan, innama bu'istu liutammima makarimal. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad dengan satu tujuan, bukan buat jadi caleg DPRD ataupun DPR. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan, kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya, amplop saya ambil, isinya jangan. Iya kok. Jawab kamu sedang Bogor. Anak yang ibu kandung, anak yang bapak nafkahi, bagaimana akhlaknya di rumah? Pak, saya nanya nih Pak. Bapak sholat berjamaah
dengan Ustaz Ali dan guru-guru yang lain. Apakah Bapak mencontoh orang tua yang dulu saat mengaji menenteng anaknya? Dari orang tua kita bilang katanya dapat ijazah dari Bemir Asma Ustaz. Demi Allah, itu adalah saya punya kakek Habib Ahmad Al-Qottos yang pengarang daripada Majlis Taklim Asmaul. Saya kelahiran Petamburan. Abah saya Ahmad bin Omar Al-Qottos. Jadi begitu tadi disebutin nama kakek saya, demi Allah, merinding dulu saya hadir beliau di tengah-tengah kita. Nah sekarang kita nih, kembali lagi kayak tadi, radina billahi rabban. Bapak sholat berjamaah, ibu ngaji di siang hari, tapi anak bermaksiat. Apakah kalian punya jaminan dengan sholat kalian bisa masuk surga? Punya jaminan? Apa jaminannya? Ingat di dalam surat Yasin Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tas'aluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu? Jangan kalian bangga dengan salatmu, jangan kalian bangga dengan baca Quranmu kalau anak-anak di rumahmu sedang bermaksiat. Lihat anak kita umur 2-3 bulan dulu kecil nangis digendong dibacainnya apa? Apa Bu? Kalau anak nangis dibacanya apa Bu? Tapi anak sekarang nangis dibukainnya apa? Makanya kata Allah, jangan sampai kau merugi kalau aku sudah meramkan matamu, aku tulikan telingamu, aku bisukan bibirmu, kau sudah terbujur kaku masuk ke Menteng Pulau. Masuk Menteng Pulau. Ntar yang ngajain orang tua kita Ustaz Amir. Amin. Di situ anak hanya menangis, istri hanya menangis, suami hanya menangis. Di dalam kubur barulah keluar ayat tadi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Barulah ya Allah, malaikat sampaikan kepada Tuhanku, Allah Rabbi Jalla Jalaluh, sampaikan kepada Allah, aku ingin kembali ke dunia untuk mendidik anak-anakku agar apa? Bisa ad-din jadi Sayyidina Muhammad, mengikuti daripada agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Anak-anak kita saat ini, handphone yang ada di dalamnya semuanya maksiat. Handphone di anak-anak kita yang kita gunakan saat ini, anak-anak kita gunakan semuanya makanya ini bicara maulid, bicara akhlak. Nanti saya kupas kalau waktunya keburu. Kalau tak keburu, insya Allah nanti berdengar lagi. Kita bicara masalah agama, karena saya nyambung dari orang kiai tadi. Allah rahasiakan tempat tadi, rahmatnya Allah rahasiakan. Benar Allah rahasiakan kita. Kenapa? Karena kita orang yang lain sakantum la azizannakum. Kita orang yang paling sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, contoh kan, kita dikasih nikmat sama Allah sehat, bangun tidur, baca nggak doa kita, doa bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Baca nggak kira-kira? Tuhan nggak bohong jawabnya. Ya bisa aja depan saya, depan kiai, depan ustaz bilang baca. Itu yang sangat remeh, sangat kecil kita tinggalkan. Baca doa bangun tidur, itu perintah Allah melalui daripada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya mati maunya masuk apa? Mau mati husnul? Sekarang lebih banyak istighfar atau banyak gosip? Ini katanya ibu-ibunya dulu ya. Mulut ini lebih banyak memuji Allah dan Rasul atau menghina orang? Menghina? Mudah-mudahan selepas acara ini bibir-bibir ibu semua bertasbih dan berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan habis acara ini subuh besok pagi ramai seperti ini. Amin. Kenapa? Rugi. Kata saya punya guru Habib Sekap Baharun, orang yang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kalau dia tidak diri
betul, kata Imam Haddad begitu. Berarti agama kita sah nggak? Hah? Agamanya sah nggak? Agamanya sah di KTP. Agamanya sah di KTP, tetap agama tapi belum mendapatkan ridho Allah. Karena di sini dikatakan ridho Allah. Radina billahi rabban. Aku ridho kata Allah atas Nabi Muhammad sebagai utusan aku. Radina billahi rabban wa bil Islam dina. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama dibawa Nabi Muhammad bukan hanya sekedar dibawa dengan visi misi 5 tahun, tidak, tapi dibawa dengan visi misi dari mulai dalam kandungan sampai kita mati nanti. Nabi Muhammad yang pernah ingkar janji, Nabi Muhammad yang pernah dusta, Nabi Muhammad pun diakui oleh orang kafir, seorang pendeta pun mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Kalau nggak percaya, buka kitab Maulid Adibah. Dikatakan di situ al-haditsus tsani al-Tahir bin Yasar an-Kabil Ahbar wa la alami abi Taurat illa sittan wahidan. Apa kata seorang pendeta? Aku melihat di dalam kitab Taurat, aku melihat di dalam kitab Injil, aku melihat di dalam kitab Zabur bahwa akan datang, padahal Nabi belum diciptakan sama Allah. Nabi belum dilahirkan sama Allah. Baru nurnya doang yang ditampakkan oleh Allah. Tapi sudah dijelaskan di situ bahwa akan datang seorang manusia yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Katakan oleh seorang pendeta, Maulid di Makkah, lahir di kota wal hijratu bil Madinah, dan dia hijrah ke kota Madinah. Rasul tahun besar dia menjadi seorang pemimpin di kota. Bayangkan Nabi kita Muhammad. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Aduh ya, takutnya saya ngomong tak konsen. Kalau lagi dulu biar saya. Bukan, nanti saya ngomong nggak konsen. Jadi antara dua pikiran nanti ngomong apa yang masih diambil. Nah, kalau sekolah enak tuh, ya kan? Kita lanjut lagi, kan tanya cuma nanya, kenapa pertanyaan kalau bukannya saya ngawal kalau buat sini, ya, nggak salah bagi itu nggak salah kan? Alhamdulillah lagi. Jadi kembali, akhlak Nabi Muhammad udah sempurna. Semua Al-Quran mengatakan Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Akhlaknya Nabi Muhammad seperti Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saat ini, di rumah baca Al-Quran, kira-kira kita baca apa kita bersihin doang? Woi, masih hidup? Hah? Masih hidup? Tanya sama diri. Makanya kalau ada yang bilang, oh Habib Ahmad bicara maulid, dia bicara tentang akhlak, percuma bicara akhlak. Akhlak ini sebenarnya bukan masalah dari ayat-ayat sudah jelas. Bagaimana mendidik anak-anak kita di rumah saat ini. Itu tadi al-yawma, bapak sholat berjamaah, ibu sholat berjamaah, begitu mati, begitu berhadapan dengan Allah, anak ibu, anak bapak tidak bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Malah anak-anak kita memberatkan kita di hadapan Allah. Anak-anak kita malah yang menjerumuskan kita nanti di dalam neraka Allah Subhanahu. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi Rasul. Mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari bala dan bencana. Jadi kembali masalah agama. Saya terusin ngomong lanjut. Bagaimana Beb agama ini bisa redok sama kita? Saya sudah sholat Beb, saya sudah bertasbih Beb, saya sudah baca Quran Beb, saya sudah sedekah Beb, tapi kenapa hidup saya masih susah Beb? Itu tandanya agama belum redok sama kita. Allah belum redok sama kita. Seperti tadi kita bilang, kita masih mempunyai sifat sombong. Kalau kata orang Bukit Duri, saya punya mertua orang Bukit Duri. Apa kata orang Bukit Duri? Itu namanya kue cincin dipakai sabun. Udah miskin belagu. Saya tambahin, saya bilang sama mertua saya, baju basah
motor dir, boleh. Ini motor ini masih cap kredit, masih ada stempel kredit. Panggil papa, tengil lah. Makan di warteg aja celana semua MPO. Banyak kayak begitu. Benar tadi kata Kiai, di dalam diri kita masih ada sifat kesombongan. Sedangkan yang sombong bukan sifatnya umat Islam. Siapa yang sombong? Saya mau tanya, setan apa iblis? Setan, iblis sama manusia? Tapi manusia yang sombong. Satu pertanyaan, iblis gak mau sujud sama siapa? Sama siapa? Sama Allah dia sujud gak? Ini ada manusia, rumahnya samping musola, rumahnya depan musola, rumahnya belakang musola, tapi nggak pernah sujud kepada Allah. Kira-kira lebih sombong dia apa iblis gak? Lebih sombong siapa? Begitu mati, udah dibungkus sama kain kapan, baru masuk Ustaz Rijal yang sholatin. Ustaz Rijal ya? Kalau saya jadi pengurusnya, gak bakal saya sholatin. Kenapa? Tadi Kiai sudah sindir kita, hablum minanas kita kepada Allah bagaimana? Hablum minanas kita kepada manusia bagaimana? Tidak ada sosialisasi, tidak ada tetangga, cuek sama manusia, masa bodoh. Begitu mati baru butuh tetangga. Semasa hidupnya nggak sholat, begitu mati masuk musola paling depan. Orang sholat diri, doi tiduran. Sombong nggak? Ustaz Rijal pakai baju koko, dia pakai putih dilipet-lipet kayak lontong. Sombong nggak? Ustaz Rijal tahu semasa hidupnya ini orang nggak pernah ibadah karena kasihan. Langsung mengucapkan ishadu hadza wa intilahil. Kita bersaksi bahwa ini orang Pak. Jangan salah-salah Anda. Nanti Anda akan menjadi saksi di hadapan Allah. Padahal Anda tahu dia orang tidak Pak. Hati-hati, ini banyak pengurus masjid, pengurus musola begitu nih, gara-gara amplop kunti nih. Gara-gara terus dulu ngelatin. Ya, bukan Ustaz kerja sini, bukan. Jangan salah paham. Ustaz kerja sebelah sana. Ya, bukan tinggal di sini. Banyak nggak orang begitu? Hah? Banyak nggak? Sholat nggak pernah, ngaji mingguan, ngaji bulanan nggak pernah. Ada momentum semacam ini dibilang keberisikan. Begitu mati, saudaranya ngumumin. Kalau ngumumin dong bahwa si fulan telah meninggal dunia. Kalau saya demi Allah jadi pengurus musola di sini nggak bakal saya umumin. Beb kan harus ada beb sumbangsi kepada manusia, iya. Tapi apa semasa hidupnya yang diberikan buat musola? Terkas, Islam terkas, bukan gara-gara amplop jadi lembek. Dengan besok kan mulai pemilu nih, hati-hati nih mau sembako semua nih. Udah dari sini mempunyai kita nih, ya. Udah di sini sindirannya cakep, halus. Kalau saya mau pakai sindir tampal. Sini mak-mak kan repot mak-mak nih. Tenang bu, tenang pak, saya dukung. Merah, mau pink, mau ungu. Yang penting duit cepet. Setelah saya tuh gara-gara duit cepet 5 tahun susah kita, 10 tahun sengsara kita. Saudara kita dirempang, dan akhirnya dirempang saudara-saudara kita seagama, satu tanah air. Dia ditindas oleh siapa? Mereka-mereka yang kita pilih kemarin. Mudah-mudahan Jakarta aman. Amin. Jakarta dilindungi. Amin. 2024 dapat pemimpin yang baik. Amin. Yang bijaksana. Amin. Yang bisa mengangkat derajat negara Republik Indonesia. Amin. Saya sebutin namanya dah, pilihan masing-masing. Amin. Kebetulan hari ini beliau hadir di acara pernikahan anaknya Habib Rizik. Amin. Saya juga habis ini langsung Habib Rizik, tapi kalau di sini ada dulu saya singgahin dulu. Kembali. Bagaimana agama yang kita diberikan oleh Allah? Agama yang Allah kasih kepada kita dari mulai dalam kandungan. Di dalam perut ibu kita mengucapkan selawat, sembari diusap-usap dengan bacaan-bacaan.
di 4 bulanin, di 7 bulanin, di akekahin. Tapi begitu besar agama yang kita ada tidak melalui. Sholat, sekarang orang sholat sujudnya udah bukan nama sajadah. Sholat sujudnya sudah bukan nama apa yang ada di apa? Orang sholat kebanyakan begini. Siapa lagi yang benar? Ada nggak begitu? Apa susahnya sih taruh di kaki sebelah sini? Takut hilang? Takut hilang? Itulah. Karena tadi mereka katakan tidak ada kebahagiaan karena merasa ketakutan. Urusan dunia Anda takut, tapi urusan akhirat kamu tantang diri Allah Subhanahu. Adakah kita tantang Allah? Ya Allah, kenapa hamba hidup susah? Hamba tahajud udah, duha udah, kenapa rumah masih ngontrak ya Allah? Bagus, malaikat gak langsung ngomong sama lo. Kalau malaikat langsung ngomong datang, lu siapa yang mau kaya? Miskin yang belagu, miskin aja, sombong. Apalagi kan kaya. Kita kan bawa mau sebungkus aja panggil. Pergi kontrakan 25.000 aja kayaknya dalam kontrakan. Makanya benar tadi 4 rahasia Allah rahmat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan taufik buat kita semua. Memberikan keberkahan dunia sampai akhirat. Ini kebetulan malam daripada 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di dunia wal akhirat. Mudah-mudahan segala niat hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf kepada jamaah yang hadir. Yang ada merokok, tolong matiin dulu rokoknya. Yang sedang main handphone, tinggalin handphonenya dulu segera. Mari sama-sama kita menundukkan kepala kita. Kita menundukkan kepala kita. Kita meyakini bahwa kita manusia yang tidak luput dari berbuat dosa. Pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita memohon kepada Allah agar benar-benar Allah ampunin segala dosa-dosa kita. Astagfirullah.
setiap malamnya. Engkau maksiat, aku tahu setiap malamnya. Engkau berdosa, aku tahu siang dan malam. Wana ya ibadi kullukum tu'minuna billaili wan nahar wa ana akhbiruka jami'an. Aku umumkan pada kalian yang salah, aku umumkan pada kalian yang berdosa, aku umumkan pada kalian yang melakukan kesalahan di dalam setiap sepak terjang kalian. Aku adalah zat yang maha pengampun, aku adalah zat yang maha pengampun. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, aku akan ampun. Ahlak Rasul. Ketika ada seseorang yang kencing dalam masjid dan pas dipanggil oleh Rasulullah, siapa itu yang kencing? Orang Badui, ya Rasulullah. Dan kamu kan di hadapanku, beri makanan kepada dia, beri makanan, diberikan makan. Sahabat marah semuanya, ya Rasulullah, dia kencing dalam masjid, ya Rasulullah, dia telah mengotori masjid, ya Rasulullah. Panggil dia, berikan makan, berikan minum. Aku ingin berikan makan dan berikan minum. Rasul tahu orang itu melakukan kesalahan. Oleh karenanya kesalahan yang terjadi pada orang Badui diberikan makan oleh Rasul atas dicinta dan berdosa. Kau tahu di masjid, kenapa kau melakukan itu? Sehingga akhirnya orang Badui itu pada malam hari ini ada perbuatan kita yang salah dan kita ditegur oleh Julian Nabi bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah menampakkan bagaimana kita kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan satu hikmah yang begitu tinggi. Mendapatkan ilmu yang dipraktikkan langsung dan diajarkan langsung dan bisa kita amalkan. Yang intinya adalah ketika engkau minta ampun, jangan beraktivitas. Ketika engkau dalam keadaan menajat pada Allah, jangan engkau beraktivitas, sudah susuk di hadapan Allah. Inilah yang diberikan ajaran oleh Habib Ahmad bin Umar Al-Abbas. Jangan ketika melakukan aktivitas, ketika engkau meminta pada Allah, karena engkau dalam beraktivitas dengan maksiat-maksiatmu, dengan dosa-dosamu, dengan segala kesalahanmu. Sehingga ketika engkau sudah melakukan kesalahan, dosa, maksiat, apa tidak cukup maksiat yang kau lakukan siang dan malam? Lantas ketika engkau beristighfar, engkau masih melakukan satu hal selatan dunia. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Nabi Umar atas kita berterima kasih kepada guru kita yang telah mengajarkan kepada kita. Oleh karenanya ini dimaksudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dari dosa kita dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maafkan dan selalu memberikan pengampun kepada setiap hamba yang berdosa. Allah tidak pernah benci kepada sang berdosa. Kalau berdosa itu mengaku dia berdosa. Allah juga tidak akan menghukum sang berdosa kalau dia mengaku berdosa. Kenapa? Karena Allah bersenang memberikan maghfirah kepada sang berdosa daripada menyiksa sang berdosa. Inilah yang Allah berikan kepada setiap umat Rasul. Sampai ada beberapa orang janji seorang pengarang kita tanggal janji beliau mengatakan kepada Allah dengan doanya, ya Rabbi subhanahu Muhammad, ya Rabbi wahai Allah, aku sampaikan selawat kepada Rasul. Aku minta ampun pada setiap pendosa yang melakukan dosa di luar daripada majlis ini, di luar daripada satu tempat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita. Dan Allah telah memberikan pengampunan sehingga minta ampun itu diberikan kepada Allah untuk cepat-cepat dosa itu dan maghfirah kepada kita. Ya Muhammad ya Karim, inna Allah ghafurur rahim, qul jami'an astaghfirullah.
menciptakan pengampunan pada hamba itu, maka hamba itu digerakkan oleh Allah untuk istighfar. Sehingga ketika Allah ingin menurunkan pengampunan, maka hamba itu digerakkan istighfar. Begitu juga dengan selawat yang dikatakan oleh baginda Rasul, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi wa sallam. Ada hamba yang berselawat 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali dengan rahmatnya. Dan ketika hamba ingin memberikan rahmat yang begitu banyaknya, maka hamba itu digerakkan untuk berselawat. Saking tingginya nilai selawat ketika orang itu dalam keadaan apapun diterima oleh Allah. Karena amal selawat tidak butuh dengan sifat dia atau sifat ikhlas. Itu semuanya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai surga pun dikatakan oleh Allah Syekh Al-Albani, al-jannatu wa nabi muhasabun liman yusalli wa yusalli wa yubarik alaih. Allah tidak menciptakan surga kecuali surga itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking begitu tingginya selawat, ada orang yang berselawat untuk orang tuanya yang telah wafat, ada orang yang berselawat untuk yang telah wafat, nenek-nenek telah wafat. Karena suatu saat Syekh Hasan Al-Basri bertemu dengan seorang ibu. Dia berkata kepada Tuan Guru Syekh Hasan Al-Basri, wahai Tuan Guru Hasan Al-Basri, aku melihat bahwa anakku dijujurkan dengan siksa, perumukannya penuh dengan debu, dan dalam keadaan pakaiannya penuh kusam, dan tidak ada lagi kebahagiaan. Wahai Tuan Guru Hasan Al-Basri, aku ibu yang tidak tega melihat anakku di dalam mimpi, dia telah wafat, hidupnya sengsara. Apa yang kau inginkan? Aku minta wahai Tuan Hasan Al-Basri, doakan anakku yang telah wafat agar dia diampuni oleh Allah. Maka kata Tuan Hasan Al-Basri, wahai ibu, pulang mau aku akan menajat kepada Allah, dan jangan lupa engkau juga menajat kepada Allah. Ibu itu belum menajat, Tuan Hasan Al-Basri juga belum menajat, tapi ketika di dalam mimpi seorang ibu itu, anaknya dengan pakaian laki, tidak ada debu, anaknya dalam keadaan cerah, cemerlang, bahkan senyumnya begitu indah. Dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, aku sudah hidup dalam keadaan nyaman, tentram dan bahagia. Maka ditanya oleh ibunya, apa yang kau dapatkan wahai anakku? Pokoknya aku sudah hidup senang. Maka ibu itu langsung menemui Tuan Hasan Al-Basri. Dia bilang kepada Tuan Hasan Al-Basri, wahai Tuan Hasan Al-Basri, aku mengucapkan terima kasih karena engkau telah berdoa untuk anakku yang telah wafat, sehingga engkau dia diampuni oleh Allah. Tuan Hasan Al-Basri bilang, aku belum berdoa wahai ibu. Apakah engkau telah bersedekah? Aku juga tidak sedekah wahai Tuan Hasan Al-Basri. Kalau begitu engkau pulang. Maka di malam harinya Tuan Hasan Al-Basri dimimpikan bertemu dengan Rasul dan dikatakan, wahai Tuan Hasan Al-Basri, orang itu diampuni karena ada pemuda yang melewati makam dan dia mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia mengucapkan ketika lewat makam 1 kali, lantas dia munajat kepada Allah, ya Rabb, selawatku 1 kali ini aku minta kepadamu agar kau ampuni seluruh orang-orang yang ada di makam ini. Maka pada saat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan satu selawat seorang pemuda mengampuni orang-orang yang berada di alam barzah yang dilewati. Bagaimana kalau ada anak yang selawat 1000 kali untuk ibunya? Bagaimana kalau ada anak yang selawat kali untuk kakek dan neneknya? Maka Allah tidak lagi memberikan pengampunan, tapi membangun istana kepadanya. Pada malam 12 Rabiul Awal ini, kita ingin sekali kita baca selawat, kita khususkan kepada mereka yang telah wafat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qul jami'an Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma
Alhamdulillah